Tablet ini memiliki harga yang paling pas di tahun 2023 ini. Dan menurut saya memiliki prosesor yang cukup kencang untuk melakukan banyak hal, bahkan hampir seluruh hal yang ada di Android. Ini adalah Mi Pad 6. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan mereview Xiaomi Pad 6. Unit yang saya bahas kali ini memiliki warna Gravity Grey dan juga memiliki storage 256 GB dan juga 8 GB RAM. Dan di sini RAM-nya itu sudah LPDDR5 dan juga untuk urusan storage-nya sudah UFS 3.1, dimana ini berarti tablet ini sudah sangat kencang banget guys. Meskipun begitu, tablet Mi Pad 6 ini tidak memiliki micro SD slot, dan yang dijual di Indonesia ini yang saya pegang kali ini adalah yang Wi-Fi version ya, karena di Indonesia tidak dijual yang cellular versionnya. Harga dari Mi Pad 6 ini menurut saya sangatlah oke banget ya guys, karena harganya itu hanyalah 5 juta dan udah mengalami upgrade besar-besaran daripada Mi Pad 5 sebelumnya, dan harganya ini masih sama ya dengan Mi Pad 5, meskipun upgrade-nya itu menurut saya lumayan signifikan. Desain dari Xiaomi Pad 6 ini menurut saya 90% tuh mirip dengan iPad Pro ya guys, mulai dari warnanya, bahan aluminiumnya, lalu juga ketipisannya, semuanya itu sangatlah mirip. Mungkin yang dapat saya omong berbeda itu hanyalah di beberapa sisi saja, seperti di tablet Mi Pad 6 ini posisinya itu lebih tinggi daripada iPad Pro dan juga terlihat lebih ramping. Dan lalu di bagian belakang sini ini udah ada kamera yang memiliki desain mirip dengan Xiaomi 13 series ya guys. Lalu di bagian depannya sendiri ini pun ini sekarang juga memiliki selfie kamera yang berada tepat di tengah-tengah pada posisi landscape ya. Kalau iPad Pro kan masih di atas pada posisi portrait guys. Jadi itu adalah beberapa hal yang sangat berbeda dari iPad Pro. Tapi selain itu desainnya dan lain-lainnya itu cukup mirip dengan iPad Pro. Desain bezel yang tipis ini menurut saya juga sudah cukup, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya guys. Karena kalau terlalu tipis itu, bahkan kalau kita posisi megangnya seperti ini itu nggak enak banget gitu ya, karena gampang tersentuh di bagian layarnya. Tapi dengan adanya sedikit gap di masing-masing sisinya, menurut saya ini udah cukup oke untuk desain bezelnya. Tampilan yang flat ini juga cukup enak untuk digenggam, apalagi kalau posisinya landscape seperti ini guys. Dan meskipun berat dari Mi Pad 6 ini sangatlah ringan, tapi kalau kita tambahkan aksesoris seperti casing, ini juga akhirnya akan menjadi berat juga sih guys. Xiaomi Pad 6 ini memiliki layar 11 inci yang menurut saya udah gede banget, dan selain itu layarnya ini memiliki 144 Hz refresh rate, sebuah peningkatan dari 120 Hz yang ada di Xiaomi Pad 5 sebelumnya. Selain itu, layar WQ HD Plus 11 inci ini juga memiliki kerapatan 309 ppi, dimana menurut saya ini udah bener-bener tajam banget untuk dilihat. Fitur yang diberikan di layar ini juga cukup oke, yaitu adalah Dolby Vision, HDR10 serta DCI P3. Tingkat kecerahan layar maksimal juga cukup oke, yaitu di 500 nits. Hal ini membuat seluruh tampilan layar dari Mi Pad ini sudah lebih dari cukup dan memiliki banyak fitur dengan harga yang menurut saya sangat ekonomis banget.
Mi Pad 6 ini memiliki 4 stereo speaker yang ada di sebelah sampingnya ya. Dan selain itu juga memiliki 4 mikrofon yang membantu banget pada saat kita menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom. Selain itu speakernya ini juga dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos yang juga melengkapi fitur Dolby Vision yang ada di layarnya guys. Jadi ya bener-bener full feature banget lah pokoknya Mi Pad 6 ini. Suara yang lumayan cukup kencang dan juga jernih ini dipadu dengan 4 mikrofon itu menjadikan tablet ini tuh sangat cocok untuk dipakai entertainment dan juga meeting. Selain dibekali kamera belakang 13 megapiksel serta juga ada LED flash di belakangnya ini, Mi Pad 6 ini juga dilengkapi sebuah selfie kamera yang memiliki 8 megapiksel. Dan yang saya suka dari kameranya ini adalah di tengah-tengah dari posisi landscape ya guys. Jadi benar-benar sangat cocok untuk digunakan meeting dan sebagainya. Meskipun begitu, kalau kalian foto dengan posisi portrait seperti ini di selfie-nya itu juga agak aneh sih. Jadi kalau mau foto, saran saya sih dengan menggunakan posisi landscape saja. Dapur performa yang diberikan oleh Xiaomi Pad 6 ini bukanlah kaleng-kaleng ya guys. Meskipun dengan harga 5 juta saja, tapi tablet Xiaomi Pad 6 ini memberikan sebuah performa yang sangat kencang karena menggunakan Snapdragon 870. Coba kalian cari deh untuk dapetin sebuah tablet dengan Snapdragon 870 dengan harga hanya 5 juta. Menurut saya nggak ada yang bisa ngalahin Xiaomi Pad 6 ini. Dan untuk Antutu skornya sendiri itu menurut saya juga udah fantastis banget ya. Udah menyentuh angka 800 ribuan guys. Bermain game di Xiaomi Pad 6 ini bener-bener sangatlah enak banget. Ini tablet dengan definisi kalian bisa main game apa aja di tablet ini sih. Kalian nggak usah takut ini gamenya bisa dimain di tablet ini atau enggak ya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak pernah saya tanyakan di tablet ini guys. Karena ya kalian pasti bisa menjalankan semua aplikasi dan juga semua game yang ada di Google Play Store guys. Jadi untuk harga 5 jutaan ini nggak ada batasan untuk install aplikasi atau game di tablet ini. Dan juga kalian nggak perlu takut apakah bermain game di tablet ini bakalan nge-lag atau enggak. Menurut saya sih sudah cukup oke dan tidak nge-lag ya untuk bermain game-game kelas berat bahkan seperti Honkai Star Rail guys. Untuk entertainment, Xiaomi Pad 6 ini juga sangatlah enak banget. Selain karena layar 11 inchinya yang udah besar dan juga cerah, suara yang dihasilkan juga enak banget ya guys. Selain itu baterai yang dimiliki oleh Xiaomi Pad 6 ini juga cukup besar, yaitu 8840 mAh. Nah, untuk urusan baterai nanti akan saya bahas setelah saya bahas ini ya guys. Nah, di sini itu berarti kalian dapat melihat berbagai macam aplikasi streaming seperti Netflix, Disney Plus, HBO Go, lalu juga ada YouTube dan Amazon Prime Video Mobile ya guys. Dan di sini yang saya suka dari Xiaomi Pad 6 ini adalah kalau saya coba untuk nonton Amazon Prime Video Mobile, dia itu masih bisa memainkannya guys. Tapi kalau saya coba di iPad Pro saya, entah kenapa aplikasinya itu tidak mau menampilkan video karena dia katanya ini tidak cocok untuk versi mobilenya. Jadi harus beli yang tier lebih atas daripada Prime Video Mobile. Nah, di Mi Pad 6 nih saya sukanya dia masih bisa guys. Jadi enak banget gitu loh. Mi Pad 6 ini tabletnya besar tapi juga masih bisa digunakan untuk lihat Amazon Prime Video Mobile. Ini adalah salah satu nilai plus yang saya temukan daripada iPad Pro guys. Satu lagi yang enak dari Xiaomi Pad 6 ini adalah dia kalau di Netflix udah
bisa menggunakan Widevine L1. Yang buat kalian nggak ngerti apa itu, ini berarti kalau di Netflix dia udah bisa mainin video dari HD atau di atas HD ya guys, bukan cuma SD doang untuk resolusinya. Selain itu, jika kalian suka browsing untuk baca artikel atau baca komik dan lain-lain, ini tablet Mi Pad 6 ini juga sangat enak, apalagi kalau kalian memiliki aplikasi berbayar untuk membaca manga atau manhwa ya guys. Ini benar-benar enak banget lah pokoknya. Nah, kembali ke baterai. Baterai sebesar 8840 mAh ini ternyata tidak bisa tahan selama 2 hari penuh ya guys. Terbukti selama saya pakai untuk sehari-hari dalam penggunaan seperti browsing, nonton YouTube, nonton Netflix, dan lain-lain itu mungkin hanya bertahan selama 1 hari lebih guys. Saya nggak pernah bisa sampai pakai 2 harian ya guys. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena saya terlalu intensif dalam memakai untuk urusan entertainment. Nah, kalau kalian pakai gaming, terutama gaming yang udah berat seperti Honkai Star Rail, bahkan ini nggak bisa bertahan 1 hari. Mungkin hanya setengah hari sampai 3/4 hari aja gitu ya. Kalian harus ngecas lagi guys. Meskipun begitu ya, untuk urusan ngecas Xiaomi Pad 6 ini lumayan kenceng kok guys, karena dia sudah menggunakan 33 watt fast charging, dimana di iPad Pro aja nggak sampai untuk 33 watt itu ya. Jadi menurut saya cas di Mi Pad 6 ini lumayan kenceng. Overall baterai yang dimiliki oleh Mi Pad 6 ini lumayan efisien, tapi tidak sampai sesuai dengan ekspektasi yang saya miliki guys. Nah, di sini Mi Pad 6 ini juga udah enak banget ya untuk menggunakan face unlock-nya. Jadi dari posisi portrait maupun landscape semuanya itu udah bisa ya. Face unlock-nya ini bener-bener enak banget, nggak usah bingungin posisi. Nah, tapi ya seperti biasa ya guys, kalau di Android itu face unlock-nya itu kalau kondisinya agak gelap itu pasti udah nggak bisa. Jadi kalau misalnya kondisinya lampunya mati, face unlock-nya ini lebih susah atau bahkan nggak bisa untuk buka ke halaman home screen-nya. Waduh, bentar nih kok layarnya kotor banget ya kalau kalian lihat. Kayaknya harus saya bersihin dulu deh ini. Nah, biasanya kalau layarnya kotor seperti ini tuh saya paling suka itu semprot dan bersihin dengan cairan pembersih ya dari Dr. Soap ini. Ini yang gadget sanitizer ya guys. Jadi aman untuk gadget-gadget kalian. Nah, caranya gampang banget guys. Di bagian yang kotor seperti ini itu tinggal semprot aja ya. Jadi semprot gini aja. Nah, kalian bisa 1-2 kali atau 3 kali terserah kalian, lalu ambil kain microfiber dan ya udah tinggal digosok-gosokkan aja sampai nanti dia bersih dan kinclong ya guys. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya itu akan wangi banget ya guys. Nah, ini udah kinclong ya. Kalau kalian lihat, kalian bisa lihat tadi banyak sidik jarinya, sekarang udah kinclong banget guys. Nah, ini tuh bener-bener wangi banget ya guys. Dan juga kalau misalnya layarnya ini ada cairan oleofobiknya, ini tuh nggak merusak guys, bahkan katanya bisa menambah awet cairan oleofobik yang ada di tempered glass atau screen kalian. Oleh karena itu ini benar-benar dikhususkan untuk gadget sanitizer. Bagi kalian pingin banget untuk beli, kalian bisa lihat dari link di deskripsi yang saya sertakan ya guys. Aksesoris dari Mi Pad 6 ini sebetulnya udah gampang banget ya didapatkan di Indonesia. Mungkin karena Xiaomi Indonesia ini sudah semakin sadar bahwa punya tablet ini nggak hanya tabletnya aja ya.
kalian juga butuh tempered glassnya, lalu juga butuh casingnya, dan lain-lain. Bahkan sekarang screen protector seperti ini itu udah bisa ditemukan dan dibeli di official store dari Xiaomi Indonesia guys, dan saya langsung beli dan langsung pakaikan di sini guys. Selain itu untuk Mi Smart Pen generasi kedua, keyboard case-nya dan juga case biasanya itu juga dijual di official store dari Xiaomi Indonesia. Dan kalau kalian nggak suka dengan casing first party-nya dan kalian ingin cari third party casing, ini mungkin agak sedikit susah ya guys. Karena selain tempered glass-nya itu juga susah ditemukan dari third party, yang casingnya pun nih nggak banyak gitu ya untuk Mi Pad 6 ini yang dari third party. Dan saya sih udah nemuin ya guys, yang versi Duchess ini Mi Pad 6-nya ini untuk casingnya juga udah oke dan tidak seberapa mahal. Ini sudah saya coba pakaikan di Mi Pad 6 ini dan ternyata oke banget kok. Meskipun begitu ya, Xiaomi Pad 6 ini masih jauh dari kata goib ya guys. Mi Pad 6 ini sangat cepat habis, sangat cepat ludes dan goib juga. Selain itu untuk aksesorisnya beberapa juga sangat goib banget, terutama untuk yang Mi Smart Pen generasi keduanya. Itu juga benar-benar goib. Jadi kalau udah ada restock dan kalian butuh, kalian langsung sikat, jangan mikir 1-2 jam, karena dalam rentang waktu 1-2 jam setelah restock itu menurut saya pasti bakalan goib lagi guys, atau udah sold out gitu ya. Terbukti dari teman saya yang pada waktu beli sampai akhirnya 2 bulan kemudian itu restock yang Mi Smart Pen generasi kedua, akhirnya dia bisa beli. Nah, kalian pasti mikir kalau online store-nya goib, mungkin banyak di toko-toko offline-nya. Nah, kalian coba deh, karena teman saya juga udah cari di toko offline dimanapun di Surabaya, itu Mi Smart Pen generasi kedua itu juga goib guys, alias nggak ada. Dan kalau ada pun harganya itu udah dinaikin lumayan jauh daripada harga aslinya yang hanya Rp999.000. Konektivitas dari Mi Pad 6 ini menurut saya juga cukup oke banget. Saya juga udah nyobain ya guys untuk nyambungin kabel USB-C ke mini HDMI monitor saya, dan ternyata tablet Mi Pad 6 ini dengan mudahnya bisa mirroring layarnya ini ke monitor saya. Nah, selain itu juga saya juga udah nyoba untuk konekin keyboard dan juga mouse wireless saya, dan ternyata juga cukup mudah untuk dikonekkan di Mi Pad 6 ini. Selain itu untuk urusan wireless audio ini juga sangat gampang banget. Pokoknya urusan Bluetooth, urusan koneksi kabel USB-C kemanapun, untuk storage dan lain-lain, Mi Pad 6 ini udah benar-benar jago. Jadi kalian nggak usah takut lah untuk urusan konektivitas di Mi Pad 6 ini. Untuk fitur dan juga software yang dimiliki oleh Mi Pad 6 ini juga udah oke banget guys. Menurut saya tablet Mi Pad 6 ini buat kalian yang punya budget 5 juta, atau kalau kalian punya 4 juta mending kalian nabung ke 5 juta, karena menurut saya tablet ini bener-bener worth banget, bisa ngapa-ngapain semua yang kita mau guys. Nggak usah beli yang seperti Samsung harga 20 jutaan itu guys. Nah, ini 5 jutaan udah bisa semua kok menurut saya. Meskipun ya itu performanya mungkin nggak sebagus yang punyanya Samsung harga 20 jutaan, tapi untuk tablet 5 juta ini udah bisa hampir seluruhnya. Oh ya, di sini saya juga akan menampilkan kira-kira gimana hasil video dari Xiaomi Pad 6 ini, baik dari kamera depan maupun dari kamera belakangnya. Tentu saja video yang saya ambil nih dari dalam studio saya ya, bukan dari luarnya. Kalau dari luar harusnya yang kamera belakang dan kamera depannya ini juga lebih bagus, karena pencahayaannya kan pasti lebih terang ya daripada di dalam ruangan.
Oke, jadi ini adalah contoh rekaman video selfie ya dari Xiaomi Pad 6. Nah, di sini juga apakah videonya itu yang dihasilkan bagus atau enggak, dan kira-kira apakah suara yang dihasilkan juga bagus atau tidak. Kalian yang bisa menilainya sendiri ya guys. Ini adalah contoh kualitas video dari kamera belakang Xiaomi Pad 6. Nah, kalian bisa lihat lah kira-kira gimana. Saya akan coba kira-kira apakah dia bisa autofocus atau enggak. Kayaknya sih enggak ya guys. Iya nih, agak susah gitu autofokusnya. Nah, jadi dari jarak sekian kayaknya, kalau terlalu dekat udah nggak bisa dia. Ya kira-kira seperti inilah hasil rekaman kamera belakang dari Xiaomi Pad 6. Overall, Mi Pad 6 ini adalah tablet yang saya sarankan buat kalian yang mencari tablet Android di tahun 2023 ini. Kalian nggak usah bingung ya untuk cari tablet yang harganya 3 jutaan atau budget, atau cari yang tablet paling mahal di Android. Menurut saya semuanya itu bisa kalian temukan di Mi Pad 6 ini. Karena Mi Pad 6 ini udah bisa ngapa-ngapain deh, tapi performanya juga lumayan kencang, dan juga nggak ada batasan kalau misalnya aplikasi ini atau game ini nggak bisa dimainkan atau dijalankan di Mi Pad 6 ini. Karena menurut saya hampir 95% bahkan 98% aplikasi dan juga game itu semuanya bisa dijalankan di Mi Pad 6 ini. Overall ya menurut saya kalau kalian cari tablet tahun 2023 ini nggak usah mikir lah, langsung aja beli Mi Pad 6. Oke, jadi itulah review dari Xiaomi Pad 6 menurut saya guys. Ini saya udah pakai selama 2 minggu dan saya bener-bener puas banget dengan Xiaomi Pad 6. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau tanya-tanya atau ngobrolin apa aja tentang Xiaomi Pad 6 ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, Mi Pad 6 ini keren banget sih, prosesornya juga oke. Ya sayangnya yang versi Pro nggak masuk di Indonesia. Saya jadi penasaran sih, Xiaomi Pad 7 nanti pakai Snapdragon apa ya? Kalau yang versi 6-nya aja udah 870.